itu rumah Sahal dan Suhail. Unta itu berhenti. Kemudian Nabi mengumumkan, ini mohon maaf semuanya sahabat-sahabatku, saya tidak bisa datang ke rumahmu, tidak bisa bermalam di rumahmu, tapi unta sudah memilihkan tempat tinggal buat saya, yaitu di rumah Sahal dan Suhail ini. Kelak rumah itu kemudian dijadikan oleh Nabi masjid, Masjid Nabawi, yang sampai sekarang itu dibuat ibadah umroh itu. Dan Nabi Muhammad, Masjid Nabawi itu di tengahnya ada rumah Nabi. Nabi berada di rumah itu dan Nabi meninggal dunia juga di rumah itu. Jadi makam Nabi itu di tengah masjid, Masjid Nabawi. Besok kamu akan datang ke sana, Allahumma. Ini unta itu unta kesayangan Nabi. Sampai kemana-mana Nabi itu pergi membawa unta ini. Tetapi kemudian Nabi wafat. Ringkas cerita, Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia. Semua orang bersedih, semua orang berduka, termasuk unta ini. Unta Nabi yang ditinggal ini tidak mau makan. Sejak Nabi Muhammad meninggal, unta ini dikasih makan tidak mau. Sampai unta ini kemudian juga meninggal dunia. Ini anak-anak 5 binatang yang menjadi saksi hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hewan saja mencintai Nabi seperti itu, apalagi kita. Maka kita harus terus mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan kita tambah baik, tambah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah tahun baru Hijriah. Kita akan bersama-sama mengenang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abi tidak menceritakan tentang peristiwa hijrah Nabi dari awal sampai akhir, tapi hari ini kita akan menceritakan hewan-hewan yang ikut terlibat dalam peristiwa hijrah Nabi. Garis besarnya, pertama hewan nanti akan Nabi cerita tentang kuda Surokoh. Yang kedua laba-laba. Kemudian yang ketiga ada burung merpati. Yang keempat ada ular. Yang kelima adalah unta, namanya Kiswa. Ini berapa tadi? Berapa hewan? 5 hewan ini ikut menjadi saksi tentang peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi ingin cerita yang pertama, yaitu tentang ular yang merindukan kehadiran Nabi sudah bertahun-tahun. Malam itu anak-anak, Nabi Muhammad itu rumahnya dikepung oleh pendekar-pendekar Quraisy. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membunuh Nabi Muhammad. Sudah sepakat Muhammad harus dibunuh karena Muhammad menyebarkan agama Islam. Tetapi atas pertolongan Allah, rumah Nabi itu dikepung sudah membawa senjata lengkap komplit. Tetapi Nabi keluar
keluar dari rumahnya, mereka oleh Allah dibutakan matanya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka itu, Nabi Muhammad keluar rumahnya itu tidak melihat karena ditutup matanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sudah dikode nanti malam kita akan bersama-sama hijrah menuju ke Madinah. Waktu itu belum ada negara namanya Madinah, adanya yaitu negara Yasrib. Nah, nama Madinah itu nanti setelah Nabi Muhammad berada di sana, terus kota itu yang aslinya namanya Yasrib dirubah oleh Nabi jadi Madinah sampai hari ini. Sayyidina Abu Bakar sudah siap menunggu kedatangan Nabi. Malam itu Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar melakukan perjalanan terus sampai kemudian Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar istirahat. Satu-satunya tempat yang aman untuk istirahat adalah Gua Thur. Gua apa? Itu ada Gua Thur. Nabi Muhammad mau masuk tapi dilarang oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, jangan masuk dulu, biar saya aja yang masuk. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad masuk gua itu harus dipastikan di dalam gua itu tidak ada binatang-binatang jahat, tidak ada binatang-binatang yang mencelakakan Nabi Muhammad. Apa yang ada di gua itu biasanya kalajengking, kelabang, tikus, werok, dan ular. Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua itu dibersihkan. Ada kotoran-kotoran dibuang dulu semuanya, dibersihkan. Ada kalajengking disuruh keluar. Terus lubang-lubang yang di gua itu ditutup, ditambal sama bajunya Sayyidina Abu Bakar itu diambil, disobek-sobek untuk menambal lubang-lubang itu. Lubang-lubang itu adalah tempat ular-ular bersembunyi di dalam lubang itu. Ditutup semuanya. Setelah dipastikan, baru kemudian Sayyidina Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, insya Allah tempat sudah aman, mari kau masuk. Kanjeng Nabi bersama Abu Bakar masuk ke dalam gua itu. Karena Nabi Muhammad ngantuk, saking ngantuknya, saking capeknya, Nabi Muhammad itu tertidur. Di mana Nabi Muhammad tertidur? Nabi Muhammad tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar di sini, Nabi Muhammad di sini, terus Nabi Muhammad tertidur di pangkuan. Pas Nabi Muhammad tidur di pangkuan Abu Bakar ini, anak-anak, saking sayangnya Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar itu tidak berani bergerak. Bergerak itu tidak berani. Kenapa? Takut mengganggu tidurnya Nabi. Nanti kalau saya bergerak-gerak, nanti Nabi Muhammad lilir. Itu Abu Bakar itu anteng, bahkan nafasnya itu dijaga supaya tidak banter-banter. Mau batuk, mau waing ditahan, biar Nabi Muhammad tidak bangun dari tidurnya. Saking cintanya Abu Bakar dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba anak-anak, ketika Sayyidina Abu Bakar sudah lumayan capek toh, tiba-tiba ternyata ada lubang yang lupa tidak ditutup. Lubang satu itu lupa tidak ditutup. Dilihat Abu Bakar itu, lubang itu ada hitam-hitam keluar.
Waget Abu Bakar, Masya Allah, lupa tidak tak tutup. Yang keluar adalah kepala ular. Ada ular besar, kepalanya itu sudah mintip-mintip mau keluar. Abu Bakar sangat ketakutan, bukan takut kalau dirinya digigit, tapi yang ditakutkan adalah keselamatan Nabi Muhammad. Nanti kalau ular itu menggigit Nabi Muhammad, wah celaka. Maka langsung ditutupkan kakinya, telapak kakinya itu di lubang itu, di lubang yang ada ularnya itu. Tidak berapa lama, apa yang terjadi mestinya? Kaki Abu Bakar digigit sama ular itu, telapak kakinya digigit. Cetit, Abu Bakar kesakitan. Aduh, sakit banget. Sakit apa enggak? Pasti sakit. Padahal gigitan ular itu tidak seperti gigitan manusia. Kalau kamu digigit temennya atau siapa itu, gigitannya enggak apa-apa karena enggak ada bisanya. Ular itu berbisa. Ular itu berbisa, sekali menggigit dia akan mengeluarkan racun. Begitu pula Sayyidina Abu Bakar, begitu digigit kakinya langsung racun itu menjalar di tubuh Sayyidina Abu Bakar. Tubuhnya panas, kemudian racun menjalar sehingga Sayyidina Abu Bakar itu tidak kuat menahan rasa sakit, tapi tidak bergerak. Karena apa? Masih mengkhawatirkan Nabi Muhammad, kalau aku bergerak nanti Nabi Muhammad terbangun. Tetapi ditahan, saking sakitnya itu Abu Bakar sampai mengeluarkan air mata, nangis, menahan rasa sakit. Pas nangis itu menetes air matanya kena wajahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkena tetesan air mata Sayyidina Abu Bakar, terbangun. Begitu terbangun, melihat Abu Bakar itu wajahnya pucat, sudah merah, sudah racunnya sudah menjalar di seluruh tubuhnya. Nabi Muhammad kaget, langsung bangun. Ada apa ya Sayyidina Abu Bakar? Kau kenapa? Kau sakit? Ya Rasulullah, saya digigit ular. Ada ular yang menggigit. Nabi Muhammad tidak melihat ularnya dulu, tapi kaki Abu Bakar tadi diobati sama Nabi, didoakan, terus itu kakinya sudah bengkak, racunnya sudah menjalar, tapi doa Nabi itu luar biasa. Didoakan, kemudian racun itu bisa keluar, dan bengkak-bengkak di kaki Abu Bakar itu kempes lagi, terus seketika sembuh Sayyidina Abu Bakar. Alhamdulillah. Begitu sembuh, sekarang Nabi Muhammad pandangannya ke ular itu. Ular itu sudah keluar dari lubang itu, sudah melungker gitu, berhadapan dengan Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad takut? Tidak. Nabi Muhammad itu punya mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi yang dahulu. Jadi mukjizat nabi-nabi yang dahulu itu kumpul di Nabi Muhammad. Ada nabi yang bisa ngobrol dengan hewan. Siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa ngomong dengan berbagai macam hewan. Nabi Muhammad juga bisa. Begitu ular tadi sudah melungker di hadapan Nabi, ular itu ditanya, "Hai ular, kau tahu siapa yang kau gigit baru saja?" "Tahu ya Rasul." "Siapa?" "Itu adalah Sayyidina Abu Bakar." "Kau tahu siapa Sayyidina Abu Bakar?" "Tahu, dia adalah sahabatmu." Ular itu tahu bahwa yang digigit itu sahabatnya Nabi. Maka Nabi Muhammad heran, "Loh, kamu tuh tahu yang kau gigit itu sahabatku, kenapa kau gigit juga?" Tidak kasihan sama Abu Bakar sampai dia pucat seperti, kesakitan seperti itu. "Kenapa
kenapa kau gigit sahabatku ini? Dia itu orang baik, kenapa kau gigit? Ular ini kemudian mengatakan sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini sudah di gua ini bertahun-tahun. Saya ini di gua ini bertahun-tahun itu bukan nunggu siapa-siapa, tapi saya di gua ini menunggu kehadiranmu. Jadi dahulu saya itu mendengar ada berita bahwa satu saat Nabi Muhammad akan bersembunyi di gua ini. Maka kemudian saya kepingin sekali ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Maka rumah saya itu bukan di sini, sebenarnya saya itu jauh. Saya mencari gua Thur itu di mana keberadaannya. Akhirnya ketemu. Di sini saya membuat rumah di sini. Saya tidak berani keluar karena takut engkau datang ke sini, saya tidak tahu. Maka saya berpuasa di sini menunggu kedatanganmu. Dan ada ciri-ciri kan, nanti ketika gua ini bercahaya, sejuk, damai, berarti Nabi Muhammad sudah datang. Lah tadi saya merasakan gua ini lain. Biasanya guanya itu gelap, baunya ndak enak, terus udaranya pengap. Tiba-tiba gua ini terang, baunya wangi, udaranya enak. Saya berkeyakinan ini ular yang bercerita. Oh, berarti ini Nabi Muhammad sudah datang ini. Maka saya keluar. Keluar ternyata lubang-lubang tertutup semua. Waduh, cilaka, lubangnya tertutup semua. Nah, ada satu lubang yang masih tidak tertutup. Saya lewat situ, baru saja kepala saya keluar, malah ada kaki yang menginjak. Nah, kaki terus tak gigit. Saya tidak peduli itu kaki siapa. Yang jelas kaki itu yang menghalangi pandangan saya untuk melihat engkau ya Rasulullah. Begitu ceritanya. Oh, begitu. Jadi ular ini menggigit kaki Abu Bakar itu bukan karena tidak suka dengan Abu Bakar, enggak, tapi karena apa? Menghalangi. Ular ini kepingin kangen dengan Rasulullah, kepingin melihat, memandang Rasulullah, malah dihalangi. Jadi digigit toh. Nah, itu ular. Nah, terus ringkas cerita itu pertama, hewan pertama yaitu ular yang ada di gua itu. Sekarang kita pindah ke hewan selanjutnya. Kita lupakan ular itu. Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar berada di gua itu selama 3 hari. Di gua itu, guanya itu tidak terlalu dalam. Guanya itu hanya cukup untuk 3 orang. Bahkan ketika Abu Bakar masuk ke gua itu, pintu gua itu sudah kelihatan dari dalam. Umpama kok ada musuh datang terus ngintik, itu pasti Nabi Muhammad ketahuan. Pasti tahu kalau di situ ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Itu sampai Sayyidina Abu Bakar itu ketakutan, ya Rasulullah, ini nanti nak sampai siang terus orang-orang kafir mengejar kita, terus lewat di gua ini, terus melihat gua ini, pasti kita ketahuan, persembunyian kita pasti diketahui oleh mereka. Abu Bakar ketakutan. Sekali lagi, takutnya Abu Bakar itu bukan dirinya yang ditakutkan, tapi siapa? Nabi Muhammad. Abu Bakar itu hanya takut kalau Nabi Muhammad tertangkap, takut kalau Nabi Muhammad dibunuh. Maka itu diabadikan dalam Al-Quran surah At-Taubah. Abi penggal, il yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha
wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Ketika Abu Bakar itu ketakutan, Nabi Muhammad kemudian menenangkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, il yaqulu li sahibihi la tahzan. Wahai Abu Bakar, jangan kau khawatir, jangan kau takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah pasti akan menolong kita. Allah akan menolong kita. Tenanglah kau. Maka kemudian fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Hati Abu Bakar tenang, hati Nabi Muhammad tenang. Dan wa anzala junudal lam taroha. Allah menurunkan bala pasukan yang tidak tampak, yang tidak kelihatan. Salah satunya adalah hewan. Nah, jadi orang-orang kafir yang gagal membunuh Nabi malam itu semuanya mencari keberadaan Nabi. Kita harus temukan Muhammad, hidup atau mati. Harus ditemukan. Ayo serbu, cari terus. Ini paling Muhammad belum jauh. Dikejar Nabi Muhammad. Akhirnya ada orang pinter, orang yang pengalaman. Oh, di sana ada gua. Pasti tidak ada lain, pasti dia bersembunyi di gua itu. Namanya Gua Thur. Kita cari di sana. Pasti Muhammad bersembunyi di sana. Cepat-cepat mereka datang ke gua. Kudanya itu dari luar itu Abu Bakar dah tahu tuh. Waduh, kaki-kaki kuda sudah kelihatan dari gua. Waduh, Abu Bakar kembali deg-degan. Tapi tidak lama kemudian fa'anzalallahu junudal lam taroha. Tiba-tiba itu laba-laba itu datang. Laba-laba tahu? Yang buat sarang itu datang terus membuat rumah, menutupi pintu gua itu. Langsung cepat, set. Langsung gua itu tiba-tiba ada sarang laba-laba banyak. Tertutup pintunya. Tidak hanya laba-laba yang datang, burung merpati. Burung merpati itu tiba-tiba datang banyak. Terus langsung membuat sarang di depan gua itu. Berarti ada sarang laba-laba, ada sarang burung di depan gua itu. Orang yang tadi menunjukkan pasti Muhammad pasti bersembunyi di situ. Kemudian melihat itu jadi heran. Ini kok banyak sarang laba-laba ya? Kok banyak sarang burung juga? Wah, pasti kalau Muhammad masuk ke gua ini tidak mungkin. Pasti sarang ini akan rusak. Pasti tidak mungkin. Tidak mungkin. Oh tidak, Muhammad tidak ada di sini. Ini sudah lama ini gua ini tidak dihuni, tidak dimasuki orang. Nyatanya ini ada sarang laba-laba dan sarang burung. Maka hewan selanjutnya yang menjadi saksi yang menolong Nabi adalah laba-laba. Yang ketiga apa tadi? Burung merpati. Burung merpati itu karena melihat burung merpati yang ada sarang di situ, bertelur di situ, orang kafir, orang jahat itu tidak jadi mengejar Nabi, tidak jadi masuk ke dalam gua itu karena melihat ada burung yang membuat sarang di situ. Tidak mungkin Nabi masuk ke dalam gua itu, wong nyatanya ada sarang-sarang burung di situ. Maka burung itu menjadi terhormat. Burung itu sampai sekarang anak-anak, burung-burung merpati di Mekah itu dilarang untuk dibunuh. Nah, kalian besok bisa pergi haji, bisa umroh. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa ya, Allahumma. Nanti di sana kau akan lihat burung-burung itu banyak di pelataran masjid itu. Burung merpati. Tanya Umi nanti, suruh cerita tentang burung. Umi itu ngejar-ngejar burung. Kejar-kejar, tapi tidak boleh disembelih, tidak boleh dibawa pulang, dipegang boleh, diberi makan boleh, tetapi tidak boleh dibawa pulang.
Itu burung di Mekah, di Madinah itu banyak dan dilarang untuk dibunuh. Kenapa? Dulu burung-burung itu pernah menolong Nabi Muhammad ketika hijrah. Sudah berapa hewan tadi? Apa? Laba-laba, ular, terus merpati, burung merpati. Akhirnya orang kafir gagal menangkap Nabi. 3 hari Nabi Muhammad berada di gua. Nabi Muhammad meneruskan perjalanan. Orang yang gagal tadi, orang-orang kafir yang gagal, pulang ke kampungnya, terus tidak terima. Sekarang membuat sayembara. Sayembara berhadiah ratusan juta. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad, yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, dia mendapatkan hadiah 100 ekor unta, 100 ekor kuda yang paling bagus. Kalau kuda sekarang itu kendaraan yang paling bagus. Silahkan kau kejar Muhammad, kau boleh berombongan. Pendekar-pendekar itu kemudian berembuk, ada yang 3 orang, yuk kita kejar Muhammad, kita cari Muhammad sampai ketemu, kita akan mendapatkan hadiah 100 ekor kuda. Bertiga, nanti kalau kita sudah berhasil, nanti dibagi 3 hadiahnya. Berarti kalau 100 dibagi 3 berapa? Wes pokoknya banyak. 30 berapa? 30. Ada yang berombongan 4. Nanti kalau dapat hadiah kau 25. Ada yang berombongan 5 orang. Hanya untuk mencari Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad. Nah, itu ada 1 orang yang berpikir begini, wah, Muhammad saja kok harus berempat, berlima. Muhammad gelut dengan saya itu menang saya sendirian aja. Saya sendirian, saya kan ahli tombak. Dia itu ahli tombak, ahli silat, pendekar. Dia tidak mau mencari teman. Kalau mencari teman kan hadiahnya harus dibagi-bagi. Kalau sendirian, kalau dia bisa membunuh Muhammad, terus dia mendapat hadiah, hadiahnya semua dipek dia. Orang ini serakah sekali. Serakah karena hadiahnya tidak mau dibagi-bagi. Dan namanya adalah Surokoh. Siapa? Kenapa Surokoh? Karena dia serakah. Kenapa serakah? Karena tidak mau membagi-bagi hadiahnya, mau dipek sendiri. Maka namanya adalah Surokoh. Surokoh membawa kuda yang luar biasa. Kudanya terlatih, kudanya kuda pemenang lomba. Terus mulai dia start dari rumah menyusul Nabi Muhammad. Kuda dinaikin cepet. Wah, beberapa saat kemudian betul Surokoh ini sudah melihat Nabi Muhammad bersama Abu Bakar sudah melakukan perjalanan atau dari kejauhan, seneng dia. Ini dia 100 ekor kuda di depan mata. Terus Surokoh mempercepat kudanya, sudah dapat 10 meter, udah kelihatan cetol toh. Wah, itu Muhammad nanti akan langsung saya bunuh dari jauhan aja. Surokoh mengeluarkan tombaknya. Tombak mau ditombak dari belakang, padahal jaraknya itu cuma 10 meter sini situ. Begitu mau tombak mau dilemparkan, kuda yang ditunggangi Surokoh ini tiba-tiba berhenti mendadak, ngerem, set, berhenti, remnya cakram. Kuda ini berhenti set langsung. Begitu berhenti kan,
mesti penumpangnya terjatuh toh. Kamu besok numpak motor tuh jangan terus direm mendadak. Direm mendadak cilaka. Penumpangnya akan jatuh. Sama seperti Suroko. Suroko terjatuh. Suroko jatuh kliang, jatuh bulat gitu. Kesakitan. Tidak hanya Suroko yang sakit, kudanya itu ternyata juga terjatuh. Kudanya terjatuh dan kudanya itu lempoh. Tahu lempoh? Lempoh itu tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun. Suroko ini sampai mumet. Wah, kudaku kok tidak mau bangun. Mau minta tolong orang, tidak ada orang. Yang ada adalah siapa? Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Akhirnya Suroko ini dablek manggil Nabi Muhammad. Muhammad, lontong. Kok lontong? Tolong, Muhammad, tolong. Nabi Muhammad noleh, sama Sayyidina Bakar noleh. Terus tanya, siapa itu? Ya Rasulullah, dia itu berniat jahat. Dia itu mau membunuhmu. Tidak usah ditolong aja, tidak usah. Yuk kita teruskan aja. Kan memang gitu toh. Suroko kan mau membunuh Nabi Muhammad. Harusnya kan Nabi Muhammad cuek aja. Mau membunuh kok mau ditolong. Tapi Nabi Muhammad nolong apa enggak? Oh, saking baiknya Nabi Muhammad berhenti. Ayo kita tolong aja, enggak apa-apa. Ditolong. Suroko ditolong berdiri. Terus kudanya yang tidak bisa berdiri tadi ditolong karena Nabi Muhammad. Kudanya bisa berdiri. Suroko langsung sehat karena ditolong Nabi Muhammad. Kudanya juga langsung sehat karena yang nolong adalah Nabi Muhammad. Udah ya, hati-hati kalau perjalanan, hati-hati. Ojo ngerem dada, santai baik. Nah, ya itu Nabi Muhammad. Udah ya, aku meneruskan perjalanan. Saya bersama Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad meneruskan perjalanan. Suroko tidak terima. Sudah di depan mata kok enak aja. Suroko mengeluarkan tombaknya lagi. Aku harus bisa membunuh Muhammad. Ini semakin cepat. Tombak dikeluarkan lagi, mau dilempar kembali. Kudanya itu berhenti. Set. Blek, jatuh. Persis sama seperti tadi. Suroko jatuh, kudanya juga jatuh. Kudanya juga lemes. Lingak-linguk rano wong. Sopo sendolong. Akhirnya manggil siapa? Muhammad, tolong lagi. Tolong. Kenapa? Jatuh lagi. Abu Bakar gini. Alah, itu pura-pura. Wong tadi itu sudah ditolong, itu dia itu mau mencelakakan kita lagi. Ya Rasul, sudah saya ditolong aja. Nabi Muhammad nolong apa enggak? Nolong. Ya udah ditolong. Suroko ditolong, kudanya juga ditolong. Dipeseni lagi, hati-hati kalau jalan, jangan ngerem dada. Jangan ngerem dada. Sampai kejadian itu 3 kali ya, 3 kali Suroko mau mencelakakan Nabi Muhammad. Akhirnya yang ketiga itu Suroko kemudian tobat. Dia tobat dan kelak Suroko menjadi sahabat Nabi yang mulia karena menyaksikan sendiri kehebatan Nabi Muhammad. Padahal sudah deket loh ya, mau ditombak, kudanya terjatuh kok sampai 3 kali. Maka kuda itu menjadi saksi hijrah Nabi. Yang terakhir yaitu unta, namanya Qaswah atau Kiswah. Unta itulah yang ditunggangi Nabi Muhammad, yang menjadi kendaraan Nabi Muhammad ketika hijrah. Unta itu sebenarnya adalah milik Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu punya unta namanya apa tadi? Kiswah tadi. Terus diberikan, tadinya mau diberikan kepada Nabi Muhammad,
ya Rasulullah, ini saya punya onta bagus, udah ini tak kasih ke jenengan saja buat kendaraan. Tapi Nabi Muhammad tidak mau, tidak, kalau saya diberi tidak mau, saya kepingin ini membeli. Onta itu kemudian dibeli oleh Nabi Muhammad seharga 400 dirham, dibeli, dan itu kemudian menjadi tunggangan Nabi ketika berangkat hijrah. Waktu dibeli Nabi itu ontane umurnya adalah 14 tahun, umurnya 4 tahun. Berapa? 4 tahun. Menemani Nabi Muhammad hijrah. Ringkas cerita, Nabi Muhammad sudah dari gua selamat, dikejar Suraqah selamat. Nabi Muhammad sudah ditunggu di Madinah, di kota Yasrib itu semua sudah menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Kan sudah viral berita nih, Nabi Muhammad akan hijrah di sini, akan ke Madinah. Sahabat-sahabat yang lain sudah datang duluan, Nabi Muhammad itu termasuk yang belakangan. Nah, kemudian sampai sudah pernah lihat film Hijrah Nabi. Saking rindunya orang-orang Madinah itu terhadap Nabi sampai pada menek kelopo kurma. Menek kan sana kan gurun pasir. Dilihat, coba mana yang dur, naik dur, yang tinggi. Nanti kalau melihat ada Nabi Muhammad segera lapor. Nah, pas naik ke atas pakai teropong, dilihatnya ada dua onta. Itulah Nabi Muhammad. Maka terus turun, buru-buru turun, terus diumumkan ke masyarakat, ayo semua kumpul keluar semuanya, Nabi Muhammad sudah mau datang, Nabi Muhammad sudah dekat, Nabi Muhammad sudah dekat. Wah, akhirnya terbang rebana dikeluarkan semuanya. Terus itu bersama-sama bersolawat, tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mata'alillahi Semua masyarakat Madinah senang menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad benar-benar datang. Terus semua pada menawarkan, ya Rasulullah, istirahat di rumah saya saja. Tidak Rasulullah, sudah tak siapkan makanan di rumahku, sudah tak buat sate, nanti lezat pokoknya, ayo ke rumahku. Semua berebut mempersilahkan Nabi untuk masuk ke dalam rumahnya. Waktu itu kalau Nabi Muhammad masuk ke salah satu rumah, pasti orang-orang pada tidak terima. Wong mereka semuanya sudah mempersiapkan kok. Mereka berharap Nabi itu masuk ke rumahnya, istirahat di rumahnya. Wah, Nabi Muhammad, sahabat-sahabat juga khawatir. Ini Nabi Muhammad kalau masuk di salah satu rumah pasti bisa jadi perang lagi nih, karena mereka rebutan Nabi supaya masuk ke rumahnya. Kan artis, Nabi itu artis waktu itu, dikerumuni orang banyak, disuruh masuk ke rumahnya. Yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan adalah unta Nabi Muhammad, namanya Kiswa tadi. Nabi Muhammad bilang gini, tenang sahabat-sahabatku, tenang semuanya, nanti biar unta saya saja yang menentukan saya harus istirahat di rumahnya siapa. Yang menentukan biar unta, bukan saya, kata Nabi, bukan sahabat-sahabat tapi unta. Akhirnya sahabat-sahabat semuanya mengikuti unta itu. Unta itu berharap unta itu menggok di rumahnya. Setiap sampai di rumahnya, ya Allah, mudah-mudahan untanya berhenti di situ, kecapean terus berhenti di situ. Ternyata unta bablas. Kecewa. Terus, wah ini pasti unta berhenti di depan rumahku kan bagus.
ada AC-nya, pasti ontanya udah kecapean. Tapi ternyata ontanya bablas. Ora bolo. Ontanya ora bolo. Terus sampai onta itu keliling kampung. Orang-orang pada, ya Rasulullah, ontanya tuh enggak tahu, udah di rumahku aja. Enggak, onta ini sudah dipilih sama Allah. Nanti onta ini akan berhenti di tempat disitulah. Nanti saya akan tinggal di sana. Ternyata ada rumah, onta itu memperlambat jalannya. Dan sampai di halaman rumah itu, onta itu berhenti dan duduk ontanya itu. Rumah milik siapa itu? Rumah milik anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Siapa? Sahal dan Suhail. Biasanya kalau orang kembar kan namanya sama toh. Ini namanya sama, Sahal dan Suhail. Ustadz Hasan itu punya adik namanya Husain. Jadi Hasan, Husain. Ada lagi siapa? Sinta, Santi gitu. Itu sama dari zaman dulu seperti itu. Itu rumah Sahal dan Suhail. Onta itu berhenti. Kemudian Nabi mengumumkan, ini mohon maaf semuanya sahabat-sahabatku, saya tidak bisa datang ke rumahmu, tidak bisa bermalam di rumahmu, tapi onta sudah memilihkan tempat tinggal buat saya, yaitu di rumah Sahal dan Suhail ini. Kelak rumah itu kemudian dijadikan oleh Nabi masjid, Masjid Nabawi, yang sampai sekarang itu dibuat ibadah umroh itu. Dan Nabi Muhammad, Masjid Nabawi itu di tengahnya ada rumah Nabi. Nabi berada di rumah itu dan Nabi meninggal dunia juga di rumah itu. Jadi makam Nabi itu di tengah masjid, Masjid Nabawi. Besok kamu akan datang ke sana, Allahumma. Ini onta itu onta kesayangan Nabi. Sampai kemana-mana Nabi itu pergi membawa onta ini. Tetapi kemudian Nabi wafat. Ringkas cerita, Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia. Semua orang bersedih, semua orang berduka, termasuk onta ini. Onta Nabi yang ditinggal ini tidak mau makan. Sejak Nabi Muhammad meninggal, onta ini dikasih makan tidak mau. Sampai onta ini kemudian juga meninggal dunia. Ini anak-anak 5 binatang yang menjadi saksi hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hewan saja mencintai Nabi seperti itu, apalagi kita. Maka kita harus terus mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat tahun baru Hijriah, mudah-mudahan kita tambah baik, tambah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.